Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adikku sekalian para pejuang UTBK. Sekarang Om akan mencoba membahas tentang fisika UTBK tahun 2019 yang mungkin nanti akan dibagi oleh beberapa sesi ya. Sesi pertama itu kita akan menyelesaikan mungkin sekitar 4 atau 5 ya, nanti tergantung dari waktunya. Oke. Nomor 1 UTBK tahun 2019 itu adalah mobil A dan B bergerak saling menjauh. Ya. Jadi di sini saling menjauh dia pada saat T sama dengan 0. Dengan VA-nya 20 meter per sekon dan VB-nya adalah 30 meter per sekon. Tentukan waktu saat keduanya terpisah 1200 meter dan jarak tempuh A saat itu. Oke. Jadi di sini adalah kasusnya mobil tersebut dua-duanya itu melakukan gerak lurus beraturan atau GLB, atau dengan kata lain dia tidak mempunyai percepatan ya. Mobil A dan mobil B ini bergerak dari satu titik acuan dan mereka saling menjauh. Berarti bisa kita gambarkan A ke sebelah kiri dan B ke sebelah kanan. Sedangkan VA-nya ini 20 meter per sekon, lalu yang B-nya 30 meter per sekon. Pertanyaannya adalah tentukan waktu saat keduanya terpisah 1200 meter. Ya udah. Ini ke kiri, ini ke kanan. Ya. Nah, itu berarti jumlah kecepatan mobil A dan mobil B dijumlahkan dikali T itu sama dengan 1200. Ya kan? Nah, apa sebabnya? Karena mereka saling menjauh. Berarti di sini kecepatan A dan kecepatan B-nya dijumlahkan dikalikan waktu itu sama dengan S. Ya, jarak mereka berdua itu 1200. Jadi langsung aja di sini berarti penyelesaiannya, awas, fisika itu mengerti ya. Beda lagi kalau seandainya mobil A dan mobil B itu dia bergerak bersama-sama ke arah yang sama. Itu nanti akan lain, ya. Oke, ini bisa saja Om rubah menjadi mobil A dan mobil B bergerak pada acuan dari titik yang sama ya, dan titik acuan yang sama dengan arah yang sama pula. Ya, ini kan lama-lama itu si mobil B karena mempunyai kecepatan lebih tinggi dari mobil A, dia akan mendahului mobil A, ya kan? Tapi arahnya berarti bersama-sama. Bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Itu berarti selisih dari kecepatan mobil A dan mobil B dikali T itu sama dengan jarak di antara mereka berdua. Nah, kalau sekarang dia bergerak dengan arah yang berbeda, jadi otomatis di sini penjumlahan daripada jarak tersebut. Karena jaraknya jumlahkan, ya, jarak si A terhadap titik acuan ditambah jarak si B terhadap titik acuan. Di sini titik acuannya 0 ya. Di mana mereka mula-mula bergerak bersama-sama dengan arah yang saling berlawanan, ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Oke, kalau kalian mengerti ini soal seperti ini, misalkan diganti menjadi mereka searah gerakannya. Itu berarti rumusnya apa untuk menentukan jaraknya, di mana jaraknya diketahui misalkan 1200 meter. Ya berarti dikurangi. Ya, dikurangi dia jaraknya. Tapi kalau misalkan dia berlawanan arah seperti ini, berarti itu kan sama saja jaraknya itu adalah VA ini dikali T ditambah VB kali T. Itu sama dengan jarak perpisahan mereka. Betul kan? Ya udah, berarti ini berarti VA ditambah VB itu dikali T itu sama dengan 1200 meter. Ya kan? Tinggal kita masukkan ini 20 meter per sekon ditambah 30 meter per sekon dikali T itu sama dengan 1200 meter. Jadi T-nya itu sama dengan 1200 dibagi 50. Itu sama dengan berapa? 4 ditambah 400 40 ya, 44 detik ya. Oke. Nanti dulu sebentar. Oh, 1200 ya. Oh ya, sorry. Berarti 24 detik. Nah, selama 24 detik itu jarak mereka pas banget 1200 meter. Ya kan? Oke, dan di sini ditanyakan jarak tempuh A saat keduanya dan jarak tempuh A dari titik acuan. Ya sudah, tadi A itu dia mempunyai kecepatan sebesar 20 meter per sekon. Sedangkan waktu yang dia tempuh 24 detik berarti SA-nya ya dari sini ke sini terus
itu sama dengan 20 dikali 24. Itu sama dengan 480. 2 kali 24 itu 48, tak kasih 0, berarti 480 meter. Jadi isinya adalah ini, ya. Waktunya 24 detik, ya. Dan jarak yang ditempuh oleh mobil A itu adalah 480 meter. Mengerti ya? Gampang sebetulnya fisika, apalagi ini masalahnya gerak yang tidak melibatkan percepatan. Jadi GLB ya, GLB. Banyak kasus GLB itu seperti misalkan mobil A dan mobil B terpisah, ya. Mobil A dan mobil B terpisah, ya, sejauh misalkan 5.000 meter. Si A bergerak dari kiri ke kanan dan si B bergerak dari kanan ke kiri. Ya, tentukanlah waktu di mana mereka bertemu. Nah, ya, misalkan si mobil B-nya diketahui kecepatannya 25 meter per sekon, mobil A-nya diketahui 50 meter per sekon. Di manakah mereka bertemu, ya? Sedangkan jarak di antara keduanya itu misalkan 5.000 meter atau 5 kilo misalkan, ya. Oke, begitu itu. Itu semua menggunakan rumus, hanya dua rumusnya, ya, dimana di situ S sama dengan V kali T, sehingga V itu sama dengan jarak dibagi waktu, ya, gerak lurus beraturan. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ini adalah tentang gaya Newton, ya. Ada sebuah benda di mana benda tersebut sedang bergerak secara konstan, ya, sebesar 2 meter per sekon ke arah kiri. Dan lalu si benda ini ditahan oleh gaya sebesar 10 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal, ya, di sini. Oke, jika lantai licin maka jarak yang ditempuh benda selama T detik adalah, kita bisa menguraikan gaya-gaya ini karena di sini gaya yang mengenai benda tersebut miring membentuk sudut 60 derajat, berarti kita bisa bikin seperti ini, ya, menjadi ini dan ini. Oke. Ini 10 Newton, berarti ini 10 cos 60, berarti ini 5 Newton. Ya, sedangkan ini adalah 5 akar 3. Ya. Ini adalah F cos theta, di mana tetanya 60 derajat, sedangkan ini adalah F sin theta. Kalau kita uraikan jadi begini kan? Oke, begitu. Ya. Dan ini bendanya. Bidangnya licin di sini. Kecepatannya kita taruh di sini 2 meter per sekon, V-nya, ya kan? Oke, ini masanya 2 kg, ya. Gravitasinya kalau tidak disebutkan itu biasanya adalah 10 meter per sekon. Oke, kita lihat benda karena ada gaya yang cukup besar sehingga yang tadinya dia bergerak ke kiri akhirnya bergerak ke kanan dia. Jadi kita di sini sigma F X itu sama dengan 2 kali A atau M kali A, karena M-nya masanya adalah 2, jadi 2 kali A di sini, ya. Sigma Fx di sini yang ada pada grafik itu ini tidak termasuk vektor, ya. Nanti ini dipisahkan maksudnya. Sekarang kita akan menentukan mencari A-nya dulu. Berarti 5 itu sama dengan 2 kali A. Jadi A-nya di sini sama dengan 5 per 2 alias 2,5 meter per sekon. Oke? Nah, sekarang di sini ini ditanyakan jarak yang ditempuh benda selama T detik adalah jarak, ditanyakan jarak, ya. Kita tahu bahwa ini setelah dikenai oleh gaya ini maka dia berubah dari tadinya melakukan gerak lurus beraturan menjadi gerak lurus berubah beraturan karena dia mempunyai A sekarang sebesar 2,5 meter per sekon yang arahnya ke kanan. Oke. Nah, jadi rumusnya tetap kita menggunakan ST itu sama dengan VO kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, karena di sini percepatannya gayanya arahnya ke atas yang menahannya, itu berarti percepatannya arahnya ke kanan. Sedangkan V0 dia, kecepatan awal dia saat mula pertama kali gaya ini dikenakan pada benda tersebut adalah 2 meter per sekon. Ke kiri arahnya. Ya, sebagaimana perjanjian di antara kita itu biasanya ke kanan itu positif dan ke kiri ada yang negatif. Jadi di sini bukan lagi 2T tapi min 2, ya, min 2T, ya kan, ditambah setengah A-nya 2,5 T kuadrat.
Ya sudah, berarti rumus untuk menentukan jarak selama T detik adalah min 2T ditambah setengah kali 2,5 itu 1,25. Berarti kita tulis lagi di sini, berarti ST-nya itu sama dengan 1,25 T kuadrat. 1,25 itu setengah kali 2,5, ya kan? Dikurangi 2T. Ya kan? Berarti pilihannya adalah A. Tuh, lihat ini. Oke? Nah, jadi begitu ya. Ini semua tentang gerak lurus berubah beraturan yang lalu dihubungkan dengan gaya Newton di sini ya. Gaya Newton tepatnya yaitu gaya Newton hukum Newton yang kedua ya. Oke, sekarang nomor 3. Kalian lihat nomor 3 di sini. Oke. Dua buah benda masing-masing bermasa 2 kg dan 1 kg dihubungkan dengan tali. Ya, di sini. Permukaan kasar dengan muka sama dengan 1/3. Ya. Lalu dikenai oleh sebuah gaya yang besarnya 20 Newton, di mana gaya tersebut membentuk sudut theta kepada bidang horizontal, di mana di sini tangan tetanya sama dengan 3/4. Oke, karena yang digunakan oleh kita belum selesai Om ya, maka tegangan tali di sini berapa? Nah, ini ditanyain, T-nya sama dengan berapa? Oke, mengerti ya kasusnya? Jadi dua buah benda, sekali lagi, masa pertama 2 kg, masa kedua 1 kg, mereka dihubungkan dengan tali. Ya. Lalu benda pertama ini yang 1 kg ini dikenai oleh gaya yang besarnya 20 Newton dan membentuk sudut theta pada permukaan horizontal. Ya. Oke. Nah, di sini bidang permukaan itu kasar dengan muka, ya, koefisien gesekan itu sama dengan kinetis. Koefisien gesekan kinetisnya itu sama dengan 1/3. Ya, berarti otomatis kalau misalkan ada muka di sini pasti ada FK. Berarti kalian bisa langsung di sini menulis FK. Walau di dalam soal itu tidak ada ini ya. Om sengaja langsung membuat skemanya di sini karena soalnya cukup panjang ya. Jadi diterangkan bahwa ada dua benda dihubungkan dengan tali. Ya, di mana benda yang depan itu dikenai oleh gaya sebesar 20 Newton yang membentuk sudut theta terhadap bidang permukaan. Tangan theta sama dengan 3/4. Jika bidang kasar, ya, dengan koefisien gesekan kinetis sama dengan 1/3, maka tegangan tali sama dengan berapa? Begitu. Oke. Nah, sekarang berarti untuk menyelesaikan soal seperti ini kalian baiknya itu membuat skemanya ya. Jadi di sini ini 2 kg. Ini 1 kg, agak jauh sedikit. 1 kg, di mana di sini itu dikenai gaya 20 Newton. 3/4, berarti di sini diuraikan menjadi 2 kan, ini ke sini lalu ini ke bawah ya. Oke, kalau tangen theta 3/4 berarti sin tetanya sama dengan 3/5, lalu cos tetanya sama dengan 4/5. Ini semua dua-duanya dipakai, cos theta yang bawah yang horizontal, sedangkan sin theta yang vertikal. Berarti gaya ini tuh besarnya adalah 4/5 kali 20. Berarti 16 Newton ini. Lalu yang ke bawah ini itu sama dengan F20 kali sin theta 3/5 kali 20. Ya, itu berarti 12 Newton. Dan seperti biasanya ini ada gaya normal ke atas. Karena di sini mengandung FK. Ya, dan ini W ke bawah. Di mana W-nya di sini percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi W-nya sama dengan 1 kilo dikali 10 berarti 10 Newton. Ya kan? Dan lalu satu lagi di sini karena ini kasar. Jadi di sini ada FK-nya. Oke. Begitu ya. Jadi di sini kalian harus bisa menguraikan tentang gaya-gayanya. Itu adalah hal yang utama yang harus kalian pelajari jika kalian belajar tentang gaya Newton di sini. Oke, sekarang yang kedua. Ini talinya ya. Talinya jangan begitu ini. Ini kan talinya arah gayanya ke sini dan ke sini. Lihat. Oke, ini kita namakan FK1. Apa sebabnya? Karena gaya gesek di sini dengan gaya gesek di benda yang masanya 2 kg pasti berbeda dia, ya. Karena masanya berbeda, ya kan? Kalau masa yang pertama itu 1 kg, masa yang kedua 2 kg, berarti otomatis FK-nya berbeda. Berarti ini FK2. Oke? Nah,
Sekarang di sini karena benda itu pasti bergerak ke kanan, berarti di sini sigma Fx itu sama dengan M kali A, di mana masanya itu terdiri dari dua benda. Di sini 2 ditambah 1 berarti sama dengan 3 kali A. Yang jadi masalah di sini adalah Fx-nya. Kamu lihat yang horizontal semua, ya kan? Oke, berarti ini saling menghilangkan T-nya ya. Oke, kita nggak apa-apa. Ini secara keseluruhan dulu kita ngelihatnya ya kan. Nanti ini bisa dibagi dua gitu kan ya. Dibagi dua, sebelah untuk yang massa 2 kg dan untuk yang massa 1 kg. Oke, balik lagi di sini berarti sigma Fx yang bekerja di sini itu tinggal 16 Newton dikurangi Fk1 dikurangi Fk2 ya. Itu sama dengan 3 kali A. Oke, ini persamaan pertama. Kita tulis aja begitu ya. Nah, sekarang kita mencari Fk1 dan Fk2-nya. Atau dengan kata lain di sini berarti ya ini bisa dibagi menjadi dua langsung. Nah, ini berarti 20 Newton otomatis ya. Ini Fk-nya ke sini. Lalu ini gaya talinya ke sini, T. Ya, karena benda pasti bergerak ke kanan karena gayanya tuh lihat, dia arahnya ke kanan, berarti otomatis di sini persamaannya adalah T ya dikurangi Fk2 itu sama dengan massa dari dia. Ya, 2 kg kali A. Kalian tahu di sini W-nya sama dengan 20 Newton, berarti N-nya sama dengan 20 Newton N-nya, ya. Dan kalian juga tahu bahwa Fk itu adalah mu K kali N. Jadi di sini Fk-nya, Fk2-nya itu sama dengan 1/3 dikali 20 sama dengan 20/3. Kalian masukkan ke sini. T dikurangi 20/3 sama dengan 2 kali A. Oke? Nah, itu benda pertama. Lalu ya benda kedua. Benda kedua itu berarti kita memisahkan ya dengan ini beda N-nya ya. Diperbesar ya oleh Om karena ini bukan berarti apa namanya 1 kg. Kok 1 kg, tapi ini harusnya begitu sih, bukan gitu maksudnya. Jadi supaya penguraian gayanya tuh lebih jelas di sini ya. Ada N di sini lihat. Berarti N di sini itu sama dengan 12 Newton ditambah 10 Newton. Otomatis di sini Fk1-nya sama dengan berapa? 1/3 dikali 22. Wah, jadi 22/3 Newton. Itu Fk1-nya. Ya. Oke. Fk1-nya sudah ketahuan. Fk2-nya sudah ketahuan juga. Ya kan? Kamu tinggal langsung masukkan ke sini sehingga didapatkan nilai A. Ya, dapatkan nilai A. Oke, kita masukkan ke sini ya. Nanti dulu sebentar ya. Oke, di sini berarti ini 5 Newton, 16 Newton sorry. 16 Newton ya, ini Fk 1. Oke. Nah, tadi secara keseluruhan Om bisa saja sekarang mencari A-nya dari sini atau mencari ini sigma Fx di sini setelah kita potong ya. Oke. Jadi karena Om sudah terlanjur membuat persamaan yang pertama ini, ya kan? Dan kita sekarang sudah menentukan mencari Fk1 dan Fk2-nya, udah tinggal masukkan aja ke sini, ya. Dari persamaan satu ini diketahui, ya, 16 dikurangi Fk1-nya 22/3, dikurangi Fk2-nya 20/3 sama dengan 3 kali A. Jadi A-nya ketahuan di sini. Ya kan? 16/3 aja supaya 3 berarti 48/3 kan? 48 dikurangi 42 berarti 8/3. Sama dengan 3A. Jadi A-nya sama dengan 9/8 meter per sekon. Oke? Ya, ketemu A-nya. Ya, sekali lagi. Tadi dari uraian yang pertama langsung dibuat. Ya, secara keseluruhan di sini ini T-nya saling menghilangkan. Boleh dengan cara seperti itu ya. Atau kalian menyelesaikannya dengan langsung mengubah ini menjadi 2 ya. Menjadi 2, oke. Nah,
Sekarang setelah tahu di sini, oke, balik lagi ya, barangkali ini Om bisa keliru ya di sini. Berarti 16 itu kan menjadi 48 ya. 30 ditambah 18, 48 dikurangi 20 ditambah 22 berarti 42 kan? 42 per 3, 48 per 3. Berarti tinggal sisanya 4. Nanti dulu, 48 dikurangi 42. Ini 6 ya, sorry, bukan 8. 48 dikurangi 42 berarti 6 per 3, berarti 2 ya. 6 per 3, 2 sama dengan 3A. Jadi A-nya sama dengan 2 per 3 meter per sekon kuadrat. Ini salah. Sorry yang tadi ya. Oke, untung dicek lagi ya sama Om ya. Oke, sekali lagi ini 48 per 3 dikurangi 42 per 3. 48 dikurangi 42 berarti 6. 6 per 3 kan? 6 per 3 itu sama dengan 2. 2 sama dengan 3A. Berarti A-nya 2 per 3 meter per sekon kuadrat. Ya udah, sekarang tinggal kamu masukkan ke persamaan yang ini ya. Oke, di situ berlaku ketentuan T dikurangi FK2 sama dengan 2A, di mana A-nya adalah 2 per 3. Ya, berarti di sini T-nya sama dengan 2 kali A-nya 2 per 3 ya, ditambah FK2-nya berapa? FK2-nya 20 per 3. Berarti T sama dengan 4 per 3 ditambah 20 per 3, 24 per 3 itu sama dengan 8 Newton. Oke, nah kelihatannya saja ini sulit, lama. Tapi insya Allah kalau kalian sering latihan, Om lama apa sebabnya di sini? Karena sambil menerangkan kepada kalian. Tapi kalau kalian sudah mengerti, ini dengan sendirinya kamu cepat nanti mengerjakan. Ya kan? Oh, ini dulu begitu ya kan? Ini satu persamaan langsung, ininya juga cepat kamu yang mengerjakannya sehingga diketahui FK1-nya, FK2-nya diketahui, A-nya diketahui. Lalu masukkan ke persamaan pertama yang dibuat oleh kamu. Akhirnya ketemu T-nya sama dengan 24 per 3 alias 8 Newton. Oke. Itu penjelasan untuk nomor 3. Jadi jangan khawatir ya di sini. Jadi kalau kalian menjumpai soal yang sekiranya agak lama mengerjakannya, berarti otomatis kalian harus berpikir bahwa kalian tuh harus memperbanyak latihan tentang soal tersebut. Ya, paham? Ya. Nah, contohnya seperti soal nomor 3 ini. Kalian bisa membuat sendiri, misalkan ininya ya ininya tipenya bukan ke bawah begini tapi ke atas misalkan ya. Ke atas bentuknya seperti ini atau ditarik begini. Oke? Gayanya itu bukan ke bawah seperti ini tapi ditarik seperti ini. Kalian bisa mencari sendiri itu caranya, ya. Nanti berapa T-nya di sini? Awas. Ya, T-nya ini sama ya di sini antara dua benda ini T-nya sama. Tapi kalau misalkan sekarang ada 3 bendanya, berarti T-nya antara T di sini dengan T yang satunya lagi itu pasti berbeda, ya. Oke, itu sedikit masukan dari Om. Misalkan sekarang tentang tali ya, ini ada 2, ada 3, katakanlah 3 gini ya. Lalu ini tarik F. Ya, tegangan tali di sini T1 dengan T2 beda. Apa sebabnya? Karena si T1 ini dia menarik M1 juga M2. Menarik M menarik M3 dan M2. Ya kan? Sedangkan kalau T2 itu hanya menarik M3 saja. Jadi di sini T-nya beda ya. Kalau misalkan di sini lebih daripada 2 benda, 3 benda ya. Karena di sini tegangan tali itu di antara 2 benda begini, berarti ini T-nya sama, ini T juga sama besarnya. Oke? Nah, mungkin itu ya pengertian yang harus kalian tanam ya pada pengertian fisika kalian. Oke, sekarang selanjutnya nomor 4 ya, yang nomor terakhir karena udah hampir 23 menit. Tapi nggak apa-apa, yang penting di sini Om memberikan pengertian pada kalian. Ini tentang impuls. Ya, impuls itu adalah perubahan momentum. Kalian ingat nggak? Ya, impuls itu rumusnya F kali T itu sama dengan M kali delta V. Ya, ini tentang impuls ya. Oke, grafik berlaku untuk benda M sama dengan 7,5 kg. V awal benda itu sama dengan 11 meter per sekon dan dikenai gaya mula-mula 4 Newton seperti pada grafik ini. Tuh lihat, di sini 0 T. Pada saat T0, si benda yang bermassa 7,5 kg ini dikenai gaya yang besarnya 4 Newton begini kan. Lalu setelah diberikan gaya yang arah yang berbeda-beda besarnya ya dengan grafik seperti ini, lihat dari 4 menjadi Fmax ini. Nah, ini Fmax ini yang ditanyakan. Oke. Nah,
V awal benda 11 meter per sekon dan dikenai gaya mula-mula 4 Newton. Jika V akhir benda 19 meter per sekon, maka nilai F max-nya sama dengan berapa? Nah, kalian ingat ada M, ada delta V, V-nya berubah, itu berarti momentum. Nah, sekarang kalau V-nya berubah itu namanya apa? Ya, perubahan momentum disebabkan karena perubahan kecepatannya itu sama dengan impuls. Impuls itu rumusnya apa? F kali T sama dengan M V2 dikurangi V1. Kalian lihat di sini, ini grafiknya adalah F terhadap T. Berarti besar Ft itu apa? Luas grafik ini, begitu. Ngerti? Gampang banget kalau mengerti ya, fisika itu sebetulnya ya. Oke, di sini ditanyakan F max. Ya karena jadi ini masalah tentang menentukan nilai dari F max ini ya. Yang diketahui nilai perubahan momentumnya, berapakah F max-nya begitu, ya kan? Jadi otomatis di sini T-nya sama dengan 10. F max kali 10 itu sama dengan F max di sini itu sama dengan F total ya. F total semuanya di sini ya. Semuanya di sini F totalnya ya, delta F kali delta T di sini. Sigma Ft ya gitu. Impuls ada perubahan momentum ya, jadi F berarti luas ini semua ya kali T itu sama dengan luas ini semua kan. Oke, itu sama dengan M V2 dikurangi V1. M-nya adalah 7,5, tinggal kalian masukkan 7,5, V2-nya 19 dikurangi 11. Jadi ini sama dengan 7,5 dikali 8 ya, 56 ditambah 4 berarti 60 ini. Ya kan? 8 kali 7 56 ditambah 4 60 ya. Kilogram meter per sekon satuannya, ya kan? Nah, ini sama dengan luas ini. Ya udah, F max-nya pasti insya Allah ketemu. Oke? Nah, oke, kalian lihat ini kita bagi menjadi tiga bagian. Berarti untuk yang pertama ini batasannya ini, ya ini adalah luas trapesium, ya. Setengah sisi sejajar ya dikali tingginya 2 di sini 0 ke 2. Berarti kalian tulis di sini Ft-nya ya, sigma Ft-nya ya, jumlah dari F kali T-nya berapa semuanya. Oke. Itu berarti kan setengah jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya 4 dengan F max. Oke. F max-nya kita misalkan A kecil aja deh supaya cepet ya. Setengah ini A misalkan, A kecil, nggak apa-apa begitu ya. Yang penting kalian di sini mengerti dan lalu ada jawabannya di sini dan cocok ya. Betul begitu maksudnya. Oke, berarti di sini setengah 4 ditambah A kali tingginya adalah 2 ditambah terus yang kedua ini 2 ke 4 berarti 2 ke 6 berarti 4 kan ini. 4 kali A. Ditambah yang terakhir di sini 4 kali A dibagi 2 karena ini segitiga kan. Berarti 4 A dibagi 2 itu harus sama dengan 60 ya sudah. Oke? Setengah kali 4 berarti setengah kali 2 langsung ini berarti 1 ya. Berarti 4 ditambah A ditambah 4A berarti 4A dibagi 2. Berarti ini 2A kan. 2A ditambah 4A berapa? 6A ditambah 4 ditambah A itu sama dengan 60. Berarti 7A itu sama dengan 60 dikurangi 4 itu sama dengan 56. Berarti A-nya sama dengan 8 Newton. Berarti F max-nya sama dengan 8 Newton. Begitu caranya ya. Oke. Apa sebabnya Om di sini memberikan kalau kalian tulis F max itu menghabiskan waktu. Jadi kalau sekiranya ada ya variabel yang harus dicari dan itu merupakan panjang ya gitu, maksudnya kalian misalkan aja langsung ya. Jadi yang namanya eksak ini atau perhitungan ini tidak lepas dari apa yang disebut sebagai pemisalan. Dimisalkan sehingga memudahkan pengerjaan dan perhitungan aljabarnya ya. Oke. Mungkin segitu dulu dari Om ya, karena di sini Om masih belum bisa menggunakan PowerPoint, di mana nanti kalau sudah bisa menggunakan PowerPoint,
soalnya itu diketik ya, dan juga penerangannya itu tidak seperti agak belepotan seperti ini, tapi berupa ketikan nanti ya. Tapi insya Allah itu juga masih akan diusahakan. Tapi yang jelas di sini mudah-mudahan penerangan Om akan 4 soal ini kalian mengerti ya, sehingga kalau seandainya muncul ya soal-soal yang sejenis ya dengan dilakukan sedikit modifikasi ya, misalkan angkanya dirubah lah ya, atau seperti ini ditanyakan misalkan berapakah perubahan momentumnya gitu kan, atau misalkan berapakah masanya jika diketahui di sini perubahan momentumnya ya, impulsnya itu misalkan sekian. Nah, kalau kalian mengerti insya Allah kalian akan bisa mengerjakannya nanti ya di tes UTBK yang akan berlangsung tanggal 17 dan 28. Oke, mungkin sekian dulu ya. Tetap semangat kalian belajar dan optimalkan waktu semaksimal mungkin agar kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan, yaitu menjadi seorang mahasiswa melalui jalur UTBK SBMPTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.